mungkin pengguna juga nggak sadar bahwa telah memberikan informasi kredensial seperti data diri, OTP, dan PIN gitu ya. Res, Kenapa? gue sedih banget. Sedih kenapa sih? Gue habis kena scam, gue udah lapor penyelenggara, tapi dia nggak responsif sama sekali. Oh, tapi lo udah lapor Bank Indonesia belum? Emang Bank Indonesia ngapain? Bank Indonesia tuh juga ngelakuin perlindungan konsumen. Hah, emang iya? Iya dong, buat lebih lengkapnya, yuk tonton podcast berikut. Halo anak Jakarta, kembali lagi nih di Cerpen Cerita Perlindungan Konsumen bersama dengan saya Hanan. Nah, di episode kita yang spesial ini, kita tuh mau ngebahas tentang lebih dalam makna perlindungan konsumen yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Nah, tentu aja saya nggak sendirian. Di sini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren tentunya, yang akan kita tanya-tanya tentang apa sih makna perlindungan konsumen itu. Yang pertama kita sapa dulu nih, ada Mas Aldo Alpendus sebagai analis Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen DUPK. Halo Mas. Halo, assalamualaikum anak Jakarta. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Kita harus tetap semangat juga ya Mas ya. Nah yang kedua ada dari Dana Indonesia yaitu Mbak Nabila Marsha sebagai Legal and Compliance Dana Indonesia. Halo Mbak, gimana kabarnya? Halo, baik Mbak Hana. Sapa dulu Mbak anak Jakartanya. Halo, anak Jakarta. Salam kenal ya kenal Mbak. ya. Salam kenal juga. Nah sekarang kita ini mau ngebahas tentang lebih dalam tentang perlindungan konsumen yang ada di Bank Indonesia. Nah, tema hari ini memang sangat menarik ya. Berkembangnya inovasi dan digitalisasi Bank Indonesia itu berperan penting untuk memperkuat perlindungan konsumen. Nah, tapi seiring berkembangnya digitalisasi tersebut, nah kita tuh juga pastinya menerima tentang pengaduan yang bentuknya seperti kayak kejahatan online, fraud, dan lain-lain. Nah, tentang kasus-kasus di atas tadi, itu mungkin saya ingin ngobrol dulu nih dengan Mas Aldo. Gimana pandangan DUPK mengenai kasus tersebut dan dari sisi perlindungan konsumennya? Ya, makasih Mbak Hanan. Jadi benar kata Mbak Hanan, sekarang memang ekonomi keuangan digital berkembang pesat gitu. Berbagai instrumen keuangan termasuk sistem pembayaran juga akseptasi di masyarakatnya pun tinggi growth-nya gitu. Nah, tapi di sisi lain memang kami juga menerima data pengaduan yang masuk ke Bank Indonesia cukup banyak, data pengaduan dari masyarakat terkait fraud, social engineering, penipuan, terutama untuk instrumen-instrumen kartu kredit, kartu ATM. Dan juga uang elektronik dan dompet elektronik gitu. Nah, kalau yang kami lihat sebenarnya kenapa bisa pengaduan itu cukup banyak kita terima, karena ternyata inklusi masyarakat Indonesia, artinya masyarakat ini sudah bisa mengakses atau memiliki produk-produk keuangan tadi yang saya sebutkan, tapi sayangnya literasinya belum cukup baik. Sehingga masyarakat tahu cara pakainya gimana, tapi belum terlalu paham sebenarnya hak dan kewajibannya untuk menjaga keamanan dan instrumen-instrumen tersebut seperti apa. Misalnya tadi nggak boleh sharing PIN, OTP, dan sebagainya. Nah, hal-hal ini sebenarnya menjadi loop atau akses masuk dari para fraudster itu untuk akhirnya konsumen-konsumen ini kena penipuan gitu ya, atau menjadi korban fraud. Gimana Bank Indonesia merespon hal tersebut? Nah, makanya kami juga baru banget di Juni kemarin launching PBI nomor 3 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen Bank Indonesia. Itu menggantikan PBI sebelumnya yang udah kita rilis di tahun 2020 untuk memperkuat lagi atau menjadi respon kita untuk perkembangan ekonomi keuangan digital. Beberapa aspek yang kita perkuat, salah satunya adalah penguatan hak dan kewajiban, nggak cuma penyelenggara tapi juga terhadap konsumen juga. Oke. Nah, saya mau nanya sama Mas Aldo lagi ya. Nah, terkait dengan modifikasi peraturan Bank Indonesia yang udah terupdate nih. Nah, kalau dari BI itu bagaimana penanganan yang dilakukan jika ada masyarakat yang mengalami kasus kejahatan pada layanan keuangan, Mas? Oke. Kalau untuk masyarakat yang terkena kejahatan keuangan, sebenarnya prinsip pertama kali yang kita tekankan adalah penanganan pengaduan yang efektif, tentunya oleh penyelenggara. Gitu, karena di peraturan kita, PBI Perlindungan Konsumen, penyelenggara wajib menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen.
Namun apabila case tersebut tidak selesai atau misalnya konsumen masih pengen ngadu lagi nih, belum puas Kayak belum puas gitu ya. dengan pengaduan yang ada, sebenarnya Bank Indonesia juga bisa menerima pengaduan tersebut asal sebelumnya telah diadukan ke penyelenggara terlebih dahulu. Oke. Nah, lebih lanjut biasanya juga kami di Bank Indonesia juga akan melihat aspek-aspek penerapan prinsip lainnya. Misalnya, apakah penyelenggara telah secara optimal menjaga kerahasiaan data konsumen yang dimilikinya, atau apakah keamanan dan keandalan sistem penyelenggara ini sudah baik sehingga konsumen secara nyaman aksesnya atau akunnya itu terlindungi yang dikelola oleh penyelenggara, atau apakah penyelenggara telah melakukan edukasi atau untuk meningkatkan literasi konsumen secara optimal. Nah, yang ketiga ini cukup penting. Kenapa? Karena seringkali kasus fraud itu disebabkan oleh konsumen yang nggak aware. Yang Kayak tadi saya sampaikan, kelalaian dari konsumen sendiri ya, PIN Mas. OTP itu nggak boleh di-share kepada siapapun. Nah, biasanya belum aware. Makanya kita menghimbau peran aktif penyelenggara untuk semakin meningkatkan literasi konsumen melalui edukasinya. Kira-kira seperti itu. Betul juga tuh Mas Aldo tuh, banyak juga mungkin konsumen yang sebenarnya sudah paham tentang bagaimana dia harus menjaga keamanan datanya, cuman mungkin ada juga yang nggak sadar kali ya, dia lagi digiring atau gimana gitu ya Mas ya. Nah, dari Dana sendiri itu Mbak Marsha, apakah pernah mengalami pengaduan-pengaduan seperti itu dan bagaimana tindak lanjut pengaduannya Mbak? Iya, jadi berdasarkan hasil analisa dan pengamatan kami, memang kasus kejahatan digital yang marak terjadi itu adalah kasus dengan modus penipuan phishing ya. Jadi di mana pengguna ini selaku korban diarahkan agar pada akhirnya bisa ngeklik tuh link, bisa dikirimkan lewat WA dari nomor yang tidak dikenal atau mungkin juga dari sambungan telepon. Jadi setelah diklik ternyata itu malah mengarahkan akunnya udah diambil alih. Jadi tiba-tiba baru sadar juga, oh saldonya hilang gitu. Tapi ternyata mungkin pengguna juga nggak sadar bahwa telah memberikan informasi kredensial seperti data diri, OTP, dan PIN gitu ya. Nah, tentunya menanggapi kondisi yang sekarang banyak terjadi ya, Dana juga telah mengambil langkah preventif dan represif juga sebagai upaya bentuk perlindungan konsumen kami. Untuk langkah yang preventifnya itu pertama kita kerap sekali memberikan edukasi kepada pengguna kita dan masyarakat melalui pesan-pesan yang sifatnya untuk keamanan. Jadi biasanya kita kampanyekan di dalam aplikasi kita. Juga kita selalu memberikan himbauan pembaharuan PIN secara berkala. Itu juga dengan media yang sama, kita masukin di aplikasi maupun di media sosial resmi kita. Kita himbau masyarakat pengguna untuk menggunakan PIN yang tidak mainstream, yang tidak bisa ditebak, yang jangan ada celah orang jadi bisa masuk gitu ya. Jadi dan bagusnya secara berkala selalu diubah gitu ya. Jadi orang tidak bisa menerka-nerka. Lalu yang ketiga kita juga melakukan monitoring terhadap website ilegal. Jadi website-website yang memang secara ilegal menggunakan logo Dana atau juga mencantumkan customer service Dana tapi yang palsu, itu kita secara reguler kita monitoring dan kita laporkan juga ke Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika di Kominfo. Jadi itu aja. Ada lagi nggak Mbak? Lalu itu kan preventifnya Mbak, tapi juga kita kan harus mengakomodir kejadian-kejadian yang memang sudah terjadi. Nah, sebagai tindakan represif kita dan bentuk kepedulian Dana terhadap keluhan dari penggunanya, kita juga menyediakan program yang namanya Dana Protection. Jadi Dana Protection ini adalah garansi dari Dana bahwa apabila pengguna mengalami kehilangan saldo yang memang disebabkan karena penyalahgunaan akun dan di luar kendalinya pengguna atau yang kita sebut sebagai account takeover, itu kita akan memberikan penggantian sampai dengan 10 juta per pengguna gitu ya. Ini baik untuk seluruh aset yang ada di dalam akun Dananya. Jadi mencakup saldo Dana, kartu bank yang sudah di-binding di aplikasi Dana maupun sumber uang lain yang ada di aplikasi Dana yang memang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan Dana Protection itu sendiri. Lalu kita juga punya machine learning based model yang namanya Scam Score Development. Jadi kita itu bisa memprediksi akun-akun mana saja yang memang digunakan sebagai media penampungan uang hasil tindak kejahatan penipuan. Bisa kebaca gitu ya? Benar, bisa kebaca, dan memang itu datanya berdasarkan laporan-laporan yang sudah terkonfirmasi benar adanya. Berarti kayak ada laporan dari sebelumnya ya? Betul Mbak, benar. Dan yang terakhir nih yang paling penting, kita sudah menyediakan resolution center namanya Diana. Diana itu apa? Diana itu adalah Dana Digital Assistant. Jadi karena sekarang ini banyak banget ya mengaku-ngaku jadi CS palsu, jadi kita juga khawatir nih pengguna kita
terkena gitu ya, Iya. kena. Jadi kita membuat suatu resolution center di dalam aplikasinya Dana. Jadi pengguna yang memiliki keluhan atau memiliki kendala bisa langsung menghubungi kita melalui Diana ini. Jadi karena memang nanti pertukaran informasinya ada di dalam aplikasi, di dalam environment Dana, jadi diharapkan semua data yang di-sharing juga lebih aman. Betul. Jadi penting juga ya Mbak ya memberikan layanan customer service-nya yang ada di aplikasi itu. Jadi udah pasti itu aman dan nyaman. Karena kalau misalnya ada juga anak ke Jakarta yang malah curhat di Twitter, nanti dihubungin kan Mas sama akun-akun yang mengaku-ngaku. Nah, itu kan bahaya ya. Malah yang kayak gitu mendingan kalau memang ada kendala langsung hubungi ke platform resmi dari PJP masing-masing. Karena takutnya kalau kita curhat-curhat di medsos itu pelaku-pelaku yang di luar malah peluang buat mereka peluang nih bisa masuk. Apalagi dalam keadaan panik, ada yang mau nolongin, wah cocok banget kan. Iya, itu secara nggak sadar ya. Benar, secara nggak sadar ternyata menyerang psikologisnya para korban. Oke, ini menarik sekali ya anak Jakarta. Nah, terkait dengan bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh Bank Indonesia dan Dana, kalau dari pihak penyelenggara nih Mas Aldo, itu terkait hak dan kewajibannya mereka itu yang diatur oleh peraturan baru Bank Indonesia nomor 3 ini seperti apa ya? Oke, Mbak Hanan. Ya sebenarnya kalau dari kewajiban yang diatur nggak banyak berubah. Cuman dari sebelumnya kita punya 7 prinsip, sekarang ada 8 prinsip yang wajib dilakukan oleh penyelenggara gitu. Prinsip-prinsip yang lama tetap ada, misalnya kayak menerapkan kesetaraan dan perlakuan yang adil, keterbukaan dan transparansi, edukasi untuk meningkatkan literasi konsumen gitu. Cuman ada satu tambahan yaitu penerapan prinsip penegakan kepatuhan oleh penyelenggara gitu. Nah, selain penerapan tambahan prinsip itu, kita juga biar PBI-nya lebih balance, kita juga mencantumkan tentang haknya juga di penyelenggara gitu. Jadi nggak cuma kewajibannya aja, tapi haknya juga. Antara lain misalnya menerima pembayaran sesuai dengan nilai atau harga biaya produk yang sudah diperjanjikan dengan konsumen gitu, atau misalnya memastikan adanya itikat baik konsumen. Karena kita juga aware juga bahwa sebenarnya di luar sana ada juga konsumen-konsumen yang punya itikat tidak kurang baik. Gitu kan. Nah, jadi biar lebih balance maka kita menerapkan hak dan juga kewajibannya. Tapi yang menambah PBI ini memang salah satunya itu untuk lebih menekankan hak dan kewajiban dari penyelenggara dan konsumen. Kita coba rinci apa aja sih sehingga penyelenggara Mbak Marsha juga lebih ternyata ini yang harus diterapkan, tapi konsumen juga tahu bahwa saya harus lebih aware, bertanggung jawab terhadap instrumen yang saya punya. Saya harus meningkatkan literasi saya biar nggak kena fraud dan sebagainya. Kira-kira seperti itu sih. Oke, jadi itu ya lebih biar balance itu peraturannya, mementingkan juga dari penyelenggara dan dari konsumen juga. Nah, tapi Bank Indonesia itu sebenarnya bisa nggak sih Mas menangani pengaduan-pengaduan yang memang diterima terkait dengan penyelenggara jasa pembayaran? Bisa banget Mbak Hanan. Bisa. Jadi tapi balik lagi pada prinsipnya sebenarnya untuk penanganan pengaduan yang wajib menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen adalah penyelenggara. Penyelenggaranya dulu karena itu penyelenggara ya. yang memiliki produknya yang diakses oleh konsumen. Jadi penyelenggara lah yang wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan. Tapi apabila tidak selesai, sebenarnya Bank Indonesia dalam hal ini juga bisa menerima pengaduan penyelenggara. Channelnya ada banyak. Misalnya telepon ke 131 atau kontak senternya Bank Indonesia bicara, atau misalnya yang dari luar negeri bisa 1500 131. Selain melalui telepon bisa juga melalui email di bicara@bi.go.id. Nah, selain itu juga kita konsumen bisa datang ke visitor centernya Bank Indonesia di kantor pusat Bank Indonesia, atau bagi yang berada di luar Jakarta bisa juga ke kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Nah, khusus Jakarta bisa juga ke kita kantor perwakilan ya. Bank Indonesia Provinsi DKI ya. Nah, betul. itu. Oke. Jadi kan itu tadi dia anak Jakarta, cara mengadukan permasalahan anak Jakarta ke KPBI Jakarta atau untuk yang bukan di domisili Jabodebek itu bisa ke BI Bicara ya tadi ya. Betul. Mas. Nah, kalau ke Dana nih Mbak, misalnya anak Jakarta ada yang mau ngadu tentang aduh aku habis ini nih dan saldoku tiba-tiba hilang kayak gitu. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh si konsumen itu, kira-kira ngadunya seperti apa Mbak? Iya, jadi buat anak Jakarta, kalau memang ada hambatan atau kendala, langsung aja ngubungin Dana melalui resolution center kita di Diana, itu ada di aplikasi Dana milik
anak Jakarta gitu ya. Jadi kita bisa nih bareng-bareng melawan kejahatan digital dengan cerdas demi kemajuan transaksi digital dan inklusi keuangan yang aman. Tuh gitu anak Jakarta, jadi langsung aja kontak ke aplikasi ya yang ada di chat yang ada di aplikasi itu ya. Nah, mungkin dari Mas Aldo nih, pesan terakhir untuk anak Jakarta supaya mereka bisa meningkatkan literasinya lah, supaya lebih paham itu harus seperti apa, Mas? Oke, buat anak Jakarta sebenarnya tipsnya gampang aja, ada 3. Jadi yang pertama itu kita harus jaga kerahasiaan data pribadi, PIN, OTP jangan pernah di-sharing kepada siapapun. Yang kedua, waspada saat transaksi digital, pastikan menggunakan gadget pribadi dan logout abis menggunakan gadget itu. Juga kalau bertransaksi di web, pastikan HTTPS dan ada logo gemboknya biar aman. Yang terakhir adalah jangan ragu untuk mengadu, selalu simpan nomor penyelenggara biar jangan ngadu ke penyelenggara yang salah atau sebenarnya bukan penyelenggara atau itu fraudster. Mungkin itu aja, Mbak Hanan. Boleh tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Terima kasih banyak nih Mas sudah diberikan penjelasan dan Mbak Marsha juga kepada kita supaya kita bisa tambah cerdas dan memaknai semua isi yang ada tadi udah Mbak dan Mas jelaskan. Nah, sayang sekali kita udahan dulu perbincangan ini. Nanti kalau misalnya mau ada apa-apa itu bisa ya tanya ke layanan call center Dana atau ke Bank Indonesia. Nah, saya Hanan, Mas Aldo, dan Mbak Marsha pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah!